Oke, selamat malam kasih juara. Malam kok. Oke, kembali lagi Malam. sama Kata ya. Ntar ya, aku mau coba ngecek. Hmm, oke. Seperti biasa untuk soal-soal kalian buka sendiri di HP atau laptop atau apalah saya masing-masing gitu. Nah ini aku cuman buka whiteboard seperti biasa. Oke, ntar aku sharing dulu. Oke, kita kali ini akan membahas apa ini? TO kecerdasan ya ini ya. Oke. Oke, untuk soal kita kali ini ada 50 soal ya. Gampang lah ya. Mungkin aku akan membahas yang menurut aku biasanya paling sering keluar di apa namanya di psikotes dan itu juga yang paling sulit untuk dikerjakan ya. Kita bahas mulai dari nomor satu. Kira-kira kalau untuk di pembelajaran kita hari ini, apakah ada kasus juara yang merasa Kak soal ini tuh yang paling susah gitu? Ada nggak sih? Kalau ada boleh dong spill di kolom chat boleh. Atau on mic juga boleh. Karena kayaknya psikotes tuh sebenarnya nggak susah-susah banget ya guys ya. Lebih ke ribet ngerjainnya aja. Ntar aku buka. Eh. Deret angka Kak belum paham. Iya memang sih. Kalau deret angka memang agak lebih susah. Izinkan saya masuk ke sana untuk mengerjakan tentang satuan berat. Oh, oke. Nanti kita akan bahas. Mungkin aku akan, ya kalau untuk deret angka aku bakal lebih ekstra buat ngejelasin ke kalian. Sama mungkin satuan berat itu aku akan ngasih beberapa tips untuk cara pengerjaannya. Oke, kita masuk ke soal pertama dulu. Biru, kuncinya adalah di sini. B diganti jadi huruf ke-10. Huruf ke-10 itu berarti apa? Huruf ke-10 itu J. Berarti kita nulis B-nya dari J sini. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A. Nah, sudah. Habis itu kita tinggal cek di sini apa kalimatnya biru. Berarti kita highlight dulu B, I, R, sama U. Jadi jawabannya adalah apa tuh? B itu jadi J, I itu jadi Q, R itu jadi Z, sama U itu jadi C. Nah, berarti apa tuh jawabannya? D. D. Jawabannya D. adalah D. Oke, gitu. Gampang ya kalau untuk soal yang kayak gini. Yang penting udah tahu cara pengerjaannya berdasarkan rumus yang di sini. Karena dia udah ada kodenya lah anggapannya. Jadi kita udah dikasih tahu nih triknya. Oh, tinggal kita ubah aja gitu. Tapi kalau yang nggak ada kodenya yang kayak gini, nah itu mau nggak mau kalian harus langsung apa namanya bongkar jawabannya. Jadi jawabannya dicari dulu itu apa yang salah, apa yang benar, yang gimana-gimana urutannya segala macam. Itu kalian cekin. Oke, nomor satu udah clear. Kita lanjut ke nomor dua.
Ini mungkin kalau angka-angka yang kayak gini gampang lah ya, karena dia perhitungan basic. Jadi 48 dibagi 8 ditambah 3 dikali 10 dikurang 15. Sama dengan kalau untuk soal yang kayak gini, berarti kita utamakan yang lebih besar daripada tambah dan kurang. Karena bagi dan kali itu dia lebih besar dibandingkan kedua hal tersebut tadi. Berarti kita kasih kurung nih untuk pengerjaannya. Nah, udah deh. Tinggal kita kerjain satu-satu. 48 bagi 8. Hasilnya berapa? Ini 6. 3 dikali 10 hasilnya 30. Berarti ini ditambah sama dikurang 15. Jadi berapa tuh? Di sini berarti 36 dikurangin 15. Hasilnya adalah 21. 21 berarti apa? A. Jadi C. Aduh, aduh, aduh. Lanjut nomor 3. Kalau yang ini gampang ya. Jadi kita ngeliat dari tengahnya kayak yang kemarin katanya kasih tahu. Dan now. Ini aku repeat supaya kalian masih inget. Biar nggak lupa. Nah ini kuncinya adalah dari tengah. Now. Now. Now itu diambil dari 3 huruf di belakang danau. Terus oba. Oba itu diambil dari 3 huruf di belakang toba. Waduh. Ntar guys ya Allah. Ntar ya. Paket telur aku baru datang. Dari tadi padahal aku udah beli. Ntar ya. Ada. Oke. Nah itu nomor 3. Berarti kalau misalkan Gunung Rinjani, 3 huruf dari gunung ung, 3 huruf dari Rinjani ani. Jadi ungani, ungani. Oh iya benar. Berarti jawabannya C. Nomor 3 lanjut nomor 4. Soal nomor 4 sampai 5 berdasarkan macam berikut. Oke, kalau soal yang kayak gini, mungkin kalau di pengerjaan kita kali ini dia cuma untuk 2 soal ya. Biasanya kalau di psikotes dia akan lebih panjang daripada yang kita kerjain ini. Terus satu soal itu bisa dikerjakan sekitar 5 sampai 10 soal. Dan itu dia nggak urutan guys. Jadi kalau kalian kayak gini kan kita urutannya. Nah, kalau yang nanti psikotes dia itu akan terpecah. Tapi soalnya tetap sama. Cuman soal ceritanya itu dibeda-bedakan nomornya. Jadi misalkan nih, kalian ngerjain sekarang nomor 5. Nanti ketemu lagi di nomor 8. Nah, nanti nomor 8 kalian ketemu lagi tuh di nomor 12. Kayak gitu. Jadi agak jauh-jauh jarak kayak gitu loh. Nggak yang urutan gitu. Nah, kalau kayak gini biasanya aku ngebuat tanda panah. Andi berjalan lebih cepat daripada Ari. Andi, apa ini? Andi lebih cepat daripada si Ari. Terus Indah berjalan lebih cepat daripada Dina. Oke. Indah berjalan lebih cepat daripada si Dina. Oke. Nah, Wika berjalan lebih lambat daripada Ari. Berarti Ari lebih cepat. Di sini kita tulis si Wika. Wika. Tidak ada anak yang berjalan dengan kecepatan yang sama.
Dadah. Tati ya. Tidak ada anak yang berjalannya kecepatan yang sama. Oke. Jika Indah berjalan lebih cepat daripada Ari. Indah lebih cepat daripada si Ari. Oke. Indah lebih cepat daripada si Ari. Berarti konsepnya kalau ini dari pilihan udah jelas banget. Kalau A, Dina berjalan lebih cepat daripada Ari. Nggak masuk ya, karena yang ditanyakan adalah jika Indah berjalan lebih cepat daripada si Ari. Kalau B, Wika berjalan lebih cepat daripada si Dina. Wika berjalan lebih cepat daripada si Dina. Sedangkan di opsi soal itu tidak berkesinambungan. Jadi kalau misalkan kalian nyari jawaban yang kayak gini, itu perhatikan soalnya, kemudian perhatikan kayak gini nih. Kenapa aku buat pola? Supaya kita tuh ada kategorinya. Mana yang tidak masuk dengan yang lainnya. Nah, yang tidak masuk dengan yang lainnya itu ada si Indah sama Dina. Yang di atas golongannya si Andi, Ari, dan Wika. Jadi kalau dia ada yang nyeleneh, Indah ke Ari ya berarti itu kan beda kategori. Maka jawabannya itu udah jelas itu. Ya berarti si siapa tuh? Indah berjalan lebih cepat daripada Ari. Udah gitu doang. Karena dia nggak sesuai dengan fakta yang ada di soal ceritanya. Gitu. Jadi kalau untuk nomor 4, 5, pokoknya soal-soal yang kayak gini, perhatikan soalnya sama perhatikan eh, apa namanya tuh pola yang ada di ceritanya. Itu harus kalian perhatikan. Memang sulit sih ya, benernya. Kayak kalau kalau yang kayak gini gampang. Jadi si Andi lebih cepat daripada Dina, si Indah daripada Ari. Itu udah kelihatan jelas sebenarnya guys. Kecuali kalau soalnya itu apa ya yang pernah aku kerjain tuh ya. eh oh, soalnya itu dia kayak dia lagi touring. Terus harus datang ke setiap tempat itu jamnya berbeda. Jadi gini nih, si Anto sedang jalan ke Yogyakarta. Dia tiba pukul 8 pagi. Dia memiliki schedule pada hari itu di mana misalkan nih apa perjalanan ke Borobudur harus melewati Malioboro terlebih dahulu. Kemudian apa Gudeg Sagan akan didatangi setelah Borobudur. Nah, kayak gitu loh. Jadi kamu akan ngasih panahnya beda-beda tuh nanti tuh. Jadi urutannya akan terpecah. Itu yang lebih susah lagi sebenarnya. Soal yang kayak gitu. Kalau yang ini udah jelas dari soalnya udah kelihatan. Jadi jawabannya adalah si Indah lebih cepat daripada si Ari. Berarti apa tuh C? Oke, lanjut nomor 5. Jika Dina berjalan tidak lebih lambat daripada Ari. Dina tidak lebih lambat daripada si Ari. Berarti Ari ini masih yang paling cepat. Eh, tidak lebih lambat. Oh iya benar, tidak lebih lambat daripada si Ari. Berarti Ari ini masih cepat. Dinanya kita naikkan ke atas. Karena ada kalimatnya di sini, Dina berjalan tidak lebih lambat dari si Ari. Artinya Dina bisa jadi berjalan lebih cepat daripada si Ari. Namun dari pernyataan yang tadi aku kasih di awal, ini aku hapus dulu deh, biar gampang. Nah, ini kan ada urutannya. Setelah Ari baru Wika. Berarti di sini kita tambahkan Dina. Karena awalnya si Ari berjalan lebih cepat daripada Wika. Maka kalau apa namanya Wika lebih lambat daripada Ari, tapi ternyata si Dina lebih lambat daripada Wika. Gitu. Berarti jawabannya apa tuh? Tadi tuh. A. Jadi kalau yang kayak gini guys, kalimatnya diperhatikan, tidak lebih lambat. Nah, kalau kayak gitu kan berarti ada kemungkinan ya. Ada kemungkinan apa masih ada yang lebih lambat daripada si Ari ini gitu. Kecuali kalau yang tadi dari pernyataannya kan jika Indah berjalan lebih cepat daripada Ari. Berarti udah jelas lebih cepat daripada si Ari. Udah gitu doang. Tapi kalau dia tulisannya agak abu-abu, abu-abu itu dalam artinya
tidak lebih lambat. Nah, itu baru jadi bisa kita naikkan lah anggapannya kalimat yang di sini kita naikkan ke atas. Itu masih bisa. Gitu. Oke. Eh, 6. 6 gampang lah ya. Kalau pencermin ini jawabannya apa? D. Nggak usah dibahas. Kalau pencerminan udah gampang. Aku yakin. 20% dari 38.000. Oke. 20% dari 38.000. Kalau kayak nemu soal kayak gini, kalian ya udah langsung aja buat persen ini menjadi suatu pecahan. 20/100 dikali 38.000. Nolnya tembak. Satu, satu. Dua. Nah, ini tinggal kita kalikan. Ini kan satu nggak usah dihitung. 2 dikali 38. Hasilnya berapa? 7.600. Berarti hasilnya berapa tuh? B. Gampang kalau soal kayak gini. Karena dia memang bukan tipe soal yang kayak kalian tuh harus mencari X, mencari G, dan segala macam gitu ya. Ini gampang lah. Oke, nomor 8. Anu sudah dekat. Ayam. Jadinya ecek. Kita hitung selisih hurufnya. A ke E. Ingat, nggak boleh A-nya yang dihitung. Jadi setelah huruf A baru kita hitung. A, B, C, D, E. Oke, ini ditambahkan 4. Y ke C. Y, Z, A, B, C. Oke, ditambahkan 4. E tadi sama ya, tambahkan 4. M, N, O, P, Q. Oke, sama, ditambahkan 4. Berarti semua hurufnya ditambahkan 4. Itik pun juga sama. Itik. Tambahkan aja jadi 4 semua. I, J, K, L, M. Kita tinggal cari deh mana yang ada 2 M-nya. Selesai. Jawabannya adalah D. Kenapa nggak diselesain? Seperti biasa meminimalisir waktu ya guys ya. Jadi nggak usah lama-lama kalau memang udah kelihatan jelas ya ini jawabannya udah D. Udah nggak usah kalian terusin lagi kayak T, T, F, Q, L. Apa itu? Ngapain kamu hitung-hitung? Nggak usah. Kita hemat waktu. Kalau udah kelihatan jelas ya udah itu say. Gitu jawabannya. Oke? Ini gampang nih udah. Nomor 8. Kita lanjut nomor 9. Nah, ini tadi ada nanya ya. Satuan berat. Nah, ini coba kita bahas ya. Di sini apa? 3 gross ditambah 13 lusin. Ditambah 23 kodi. Ditambah 330. Aduh, buah. Oke. Gampang sih. Kalau yang ini tuh aku kasih kalian rumusnya dulu. Ntar guys, aku cari rumusnya dulu ya. Mana sih?
Hah, kok 5 item? Ntar guys, kepencet tadi. Ada yang keselet video, pantas lama. Mana? Presiden? Iya. Oke, baiklah. Makasih. Ntar guys, minum dulu. Oke. Nah, ini rumusnya di sebelah ya. Yang gede nih. Kita cari operasi hitungan bilangan. Tadi satu gross. Gross. Gross itu hitungannya berapa kalau di sini? Ntar aku cek dulu. Hmm, nah ini dia. Eh, satu gross itu di 144 buah. Berarti di sini 3. 3 kali 144. 144 buah. Sama dengan 432 buah. 13 lusin. Satu lusin itu isinya 12. Berarti di sini 12. 12 dikali 13. Hasilnya berapa? 156. Kodi. Oke, di sini tadi berapa kodi tuh rumusnya? Satu kodi. Satu kodi itu 20 buah. Berarti di sini tulisannya 20. 20 dikali 23. Hasilnya adalah 460. Ditambah 330 buah. Ini udah jadi buah ya. Jadi kita nggak perlu ngitung lagi. Oke, ini tinggal kita tambahin semua. 432 ditambah 156 ditambah 460 ditambah 330. Hasilnya 1378. Nemu jawabannya. Berapa tuh berarti? B. Oke. Masih bingung nggak? Siapa tadi yang nanya? Wahyu Setia Febrianto. Masih bingung nggak? Itu rumusnya boleh kalian simpen loh. Karena itu keluar semua yang dalam situ. Kalau ditanya Kak, yang lebih sering keluar yang mana? Semuanya. Satuan berat, satuan bilangan, hitung bilangan yang ukuran waktu, ya. Terus jumlah, luas, volume, begitulah. Askar, rumusnya buram Kak? Hah? Buram? Nggak buram. Coba aku kirimin ya. Wait, aku kirim di chat Zoom deh buat kalian. Kak, foto materi-materi kayak gitu ada nggak ya linknya? Linknya ya, gimana ya? Linknya ya. Kalau link ada passwordnya. Habis. Jadi ini sebatas aku screenshotkan aja. Karena memang kalau linknya ntar ke spill dong materinya semua. Jadi ini yang sering aku kasih aja ke Kasus Juara. Itu di chat Zoom sudah aku kirimin 3 fotonya. Kalian tinggal download aja di situ. Oke? Kalau link kayak gini mah aku lupa juga ya karena kayaknya itu udah lama banget itu materinya dan alhasil itu menghilang.
Nggak tahu di mana, aku cuma punya screenshotannya. Tapi ntar aku cariin deh kalau ada. Semoga ya, semoga dapat. Oke, kita lanjut nomor 10 ya. Nomor 10, oke. Di sini kita perlu perhatikan yang pertama kayak bentuk-bentuknya. Ini aku tulis di dalamnya aja lah biar gampang. Nasi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, segi enam. Tempe. Sayur. Segitiga. Ikan. Oke. Hani membawa bekal ke sekolah yang berisi nasi, sayur, dan tempe. Manakah yang paling mewakili Hani? Nah, di sini tadi ngomongnya apa? Hani. Hani bawanya nasi, sayur, sama tempe. Ingat, berarti kita harus mencari angka yang berada di antara nasi itu apa? Persegi panjang, sayur itu oval, tempe itu segi 6. Berarti ya harus ada angka yang menggabungkan ketiga hal tersebut. Di sini jawabannya adalah 4. Nomor 4 tuh berarti apa? D. Oke, lanjut nomor 10. 10 lagi. 11. Dina tidak suka makan sayur, tetapi suka makan dengan lauknya saja. Berarti si Dina, ingat guys, dia sukanya makan lauknya aja. Di sini lauk itu yang ada tempe, sayur, sama ikan. Siapa tadi namanya? Dina. Berarti kita harus mencari ketiga tempe, sayur, ikan ini di angka yang mana? Lauk. Salah. Kan dia yang tidak suka makan sayur, berarti aku hapus sayur ya. Berarti hanya ada tempe dan ikan. Tempe dan ikan itu ada di 7. 7 tuh apa? B. Oke. 11, 12. Setiap hari Rio hanya makan sayur tanpa makan yang lainnya. Akibatnya Rio menjadi lebih segar dan berat badannya turun dengan baik. Nomor berapakah yang mewakili si Rio? Rio makannya hanya sayur. Oh, hanya sayur. Sayur aja berarti dia di oval. Berarti di sini nomor 3. 3 tuh jawabannya apa? C. Selesai. Nomor 12, kita lanjut nomor 13. Oke, kalau yang kayak gini, menurut aku nggak terlalu susah, tapi kita lebih ke mengkombinasikan angka-angkanya aja. Aku udah ada ngasih tahu belum kalian ya sama triknya yang ini? Aku lupa. Kurniawan, saya kesusahan nggak? Oke, ini aku kasih tahu tipsnya deh. Aku tuh lupa kemarin udah aku kasih tahu atau belum ya. Soalnya kan ada beberapa kelas yang aku pegang ya guys ya. Jadi aku tuh suka lupa yang udah aku kasih tipsnya itu yang mana aja. Gabung-gabung soalnya. Nah, di sini triknya adalah kalau aku langsung melihat setiap angka-angkanya.
3637. Oke. Di sini angkanya apa ya? Kecil dan ada yang gede. Terus di tengah-tengahnya kita perhatikan lagi. Ini jawabannya 39. Kira-kira kalau digabungkan antara 3673, ini kalau digabungkan bisa jadi 39. Itu diapakan? Biasanya kalau dia 39, kan lebih gede nih daripada angka-angkanya, kayak kalau misalnya kita tambahkan nih ya. 7 tambah 3, 7 tambah 3 itu kan 10. 6 tambah 3 9. Kalau cuma dijumlahin, ditambah 10 tambah 9, hasilnya harusnya 19. Di sini 39. Berarti ada yang salah. Yang salahnya di mana? Nah, coba kita cari lagi di sini. Kalau dijumlahkan masih terlalu kecil, maka kita coba perkalian supaya angkanya sedikit lebih gede, gitu ya. Tadi aku pakai yang terdekat dulu. Kalau di gambar tuh yang paling dekat kan atas bawah gitu ya. 3763. Kita coba 3 kali 7. Hasilnya 21. 6 dikali 3. Hasilnya 18. Oke, kalau ini kiri kanan kita jumlahkan, apakah hasilnya sama? 21 ditambah 18. Hasilnya adalah 39. Oke, berarti di sini dapat polanya adalah dikalikan. Di antara atas dan bawah, sisi sebelah kiri, sisi sebelah kanan, atas dan bawah juga. Kayak gitu. Nah, kuncinya diingetin, lihat angka-angkanya dulu. Kalau misalkan angkanya kecil, baru jawabannya gede, kemungkinan itu hanya ditambah atau dikali. Udah, itu aja rumusnya. Kecuali kalau angka jawaban tengahnya ini itu kecil. Jadi nih, kiri kanannya itu gede semua angkanya. Misalkan 8 4, terus habis itu berapa tuh? 8 4 6 3. Nah, itu kan kayak gede ya sebenarnya. Tapi kok jawaban tengahnya misalkan hanya eh berapa tuh? Eh ini contoh aja deh di sini. Biar gampang aku. Aku lupa soalnya. Nah, ini contoh aja. Berarti kan ini kayak ada yang aneh nih. Kok angkanya gede 48, 63? Kenapa kok bisa hasilnya cuma 4? Berarti ada something yang salah. Coba kita kalau dikurangin 8 kurang 4 hasilnya 4. 6 kurang 3 hasilnya 3. 4 tambah 3 harusnya 7. Berarti kurang, ya kan ya? Kurang kecil lagi nih angkanya. Kira-kira diapakan lagi nih? Berarti yang paling memungkinkan adalah dibagi. 8 bagi 4 hasilnya adalah 2. 6 bagi 3 hasilnya berapa? 6 bagi 3. 2. Iya, hasilnya 2. 2 ditambah 2 hasilnya berapa? 4. Gitu. Oke? Jadi dipahami. Untuk gambar gambar yang kayak gini ya, kalian lihat dulu ujung-ujungnya atau angka yang keluar. Terus abis itu kalian cek jawabannya. Gede atau kecil. Kalau kayak gini gede, berarti kemungkinannya hanya ada dikali sama ditambah. Kalau angkanya kecil hanya ada kemungkinan dikurang sama dibagi. Itu rumusnya. Oke? Jadi kalau ketemu soal kayak gini nggak usah langsung nyakar dulu guys, tapi kalian observasi dulu, dilihat dulu angka-angkanya. Nah, tadi udah ketemu jawabannya, berarti kita kalikan. 9 dikali 2 hasilnya berapa? 18. 2 dikali 6 hasilnya adalah 12. Berapa tadi? 18 ditambah 12. 10, 20, 30. Jawabannya berarti 30. 30 berarti jawabannya apa? D. Selesai. Dapat. Gimana? Kurniawan masih bingung nggak? Siap paham Kak. Oke, kalau gitu. Alhamdulillah. Yang kayak gini tuh
Biasanya kalau di beberapa peserta tes, mereka langsung nyakar. Jadi, aku pernah perhatiin ya. Jadi mereka yang biasanya nyakar, ya kalau cakaran itu sebenarnya saat kalian dites cakaran tuh memang akan dikasih. Tapi kalau bisa satu lembar aja, jangan lebih dari satu lembar. Kemarin tuh bahkan ada yang nyampe 3 lembar dia minta. Nggak tahu gimana tulisannya, jadi 3 lembar itu tuh pure cakaran semua dia tuh. Sebenarnya psikotes nggak sekompleks itu kalau untuk hitungan. Cuman entah dianya atau gimana aku kurang tahu ya itu. Azizaka kalau yang modelannya segitiga, gimana kak triknya? Segitiga. Segitiga kayak gini ya. Baru hasilnya di sini berapa? Itu enggak sih? Gitu ya. Kalau yang segitiga ya kamu tinggal ngelihat aja. Dari ini kan ini hanya contoh ya. Kamu lihat biasanya akan ada contoh sebelahnya kayak gini, kayak yang di sebelahnya ini. Kamu lihat lagi angkanya. Itu berapa? Rumusnya sama, nggak ada yang berbeda. Jadi kalau di angkanya gede, kemungkinan tambah kurang atau kali bagi. Udah, gitu aja. Jadi dia gede-gede, kecil-kecil. Jadi kalau kecil-kecil antara tambah sama kurang. Tapi kalau dia gede berarti antara bagi sama kali. Oke? Biasanya kombinasi tuh. Jadi anggapannya 7/4. Itu kan lebih gampang lah kalau segitiga ini. Karena dia meminimalisir tempatnya. Jadi nggak yang banyak banyak hitungan lah. Anggapannya misalkan nih 7 tambah 4. 7 tambah 4 itu 11. 11 dikurangin 2. Contoh aja. Berarti hasilnya berapa? 9. Gitu. Oke. Kalau segitiga lebih gampang daripada yang kotak atau orang. Karena dia nggak terlalu ribet untuk perhitungannya. Dan kita bisa ngecekin angka-angkanya. Sama sih semuanya sama kayak gitu. Berdasarkan ini aja. Bagi sama kurang kali sama tambah. Itu aja kuncinya. 13. Aku lanjut ya ke 14. Temukanlah gambar yang berbeda dari gambar lainnya. Di sini gambar lainnya yang berbeda adalah B. Kenapa B? Karena kalau kalian perhatikan A, C, D sama E dia tuh ini kan kayak letter L gitu ya. Baru di sini kayak ada kotak. Di tengah-tengahnya kayak ada diamond. Nah, ya udah. Ini yang berbeda yang mana? Yang satunya kenapa? Kenapa bisa berbeda, Kak? Ya, di dalamnya ini dia bentuknya kotak, bukan diamond. Lanjut nomor 15. Pilih dua kata yang memiliki arti yang sama. Hah, kata arti yang sama. Satu vegetasi, dua umbi-umbian, tiga biji-bijian, empat iklim, lima tumbuh-tumbuhan, enam buah-buahan. Oke, di sini iklim, iklim nggak ada pasangannya. Oke, berarti nggak usah dipilih. Umbi-umbian itu termasuk nggak? Umbi-umbian itu juga, ya beda sih. Umbi-umbian semacam tumbuh-tumbuhan. Nggak, nggak tumbuhan. Tumbuhan itu skalanya besar ya guys ya maknanya. Jadi segala tumbuhan ya yang ada daunnya itu tumbuhan guys. Buah-buahan, biji-bijian nggak termasuk. eh Kalau biji-bijian, buah-buahan yang berbiji nggak masuk. Jadi yang paling memungkinkan adalah satu, vegetasi. Vegetasi itu apa? Vegetasi itu kan eh apa ya? Pertumbuhan, tumbuhan. Iya gitu. Tumbuhan juga lah pokoknya intinya. Jadi
yang paling sama artinya yaitu 1 dan 5. 1 dan 5 itu berarti apa? D. Oke, lanjut 16. Residu. Ingat ya guys ya, kalau misalkan residu. Kalau misalkan kalian menemukan soal yang kayak gini, perhatikan kode yang dikasih. Kalau dia kasihnya sama dengan, berarti sinonim. Kalau kasihnya tanda panah berhadapan, berarti antonim. Oke. Residu. Mungkin kalau cewek-cewek gampang lah ya. Mungkin kalau cowok juga sama sih sebenarnya. Residu tuh artinya apa ya? Sisa. Sisa atau bekas. Mungkin kalau cewek residu makeup. Jadi sisa-sisa makeup gitu ya artinya. Kalau cowok residu oli. Jadi sisa-sisa oli yang menempel di bodi motor. Contohnya kayak gitu ya. Oke, paham ya? Ini perbedaannya yang paling gampang nih dipahamin. Residu. Jadi dia selain sisa-sisa, berarti akhirnya apa kalimat lainnya sisa itu endapan. Endapan oli, endapan makeup di muka ya. Gampang ya. Jawabannya adalah D. Endapan. Mungkin kalau ditanya kak, kok bisa kakak apa ya paling gampang banget untuk kalimat-kalimat yang kayak gini sinonim antonim gitu. Sebenarnya nggak gampang guys. Aku juga sama kayak kalian juga ngerasa susah. Aku juga nggak hafal paling banyak kosakata. Cuman ya karena yang pertama aku sering main game itu. Yang kedua aku gimana menjelaskannya ya. eh karena kalian masih sekolah jadi mungkin nggak terlalu mengerti ya. Ketika kalian kuliah, bahasa-bahasa perkuliahan itu lebih kompleks daripada yang kalian hadapi di sekolah. Kayak kalau sekolah itu kan cuman apa ya, ya sepengetahuannya si gurunya lah gitu anggapannya, atau bahasa gurunya lah. Kalau di perkuliahan tuh ilmiah banget guys. Jadi untuk kalimat-kalimat ilmiah, kalimat-kalimat yang mungkin jarang aku dengar setiap setiap hari, itu aku belajar dari kuliahanku gitu. Jadi memperbanyak kosakata tuh terpaksa aja sih guys ya sebenarnya gara-gara di kuliahanku tuh memaksa untuk kita tahu nih kalimat-kalimat yang kayak gini gitu, apalagi kalau misalkan kalian masuk ke psikologi gitu ya kayak aku fakultas psikologi itu wow banget sebenarnya. Karena bener-bener tuh kalau kalian anak IPA itu enak tuh. Tapi karena aku basicnya IPS, aku tidak mengenal kosakata-kosakata yang tentang IPA, neuron, terus abis itu neutron dan segala macam. Apa itu? Aku tidak mengerti gitu ya. Dan akhirnya setelah aku sekolah apa kuliah, oh oke, ternyata ini artinya seperti ini ya gitu. Jadi aku bertahu gitu. Dava, kuliah di mana Kak? Aku kuliahnya ya. Ah, ini kalian artikan sendiri ya. U double I 16 17. Soal ke-17. Ayah berpergian dengan mobil dari kota A ke kota B dengan kecepatan 80 kilometer per jam. Bila jarak kota A dan kota B adalah 320, ayah berangkat pukul 5:30 pagi. Pukul berapa ayah tiba di kota B? Oke. Rumusnya yang ini, seingat aku ada simpan. Ntar ya guys ya. Aku cari dulu. Kurniawan, wih. Ya, betul. Aku kuliah di sana, guys. Jadi aku mantan anak Jogja. Atau bisa aku bilang anak Merapi. Kaki gunung Merapi. Anak gunung aku, guys. Oke. Ada yang cita-citanya mau ke sana juga nggak? Siapa tahu mau kuliah di sana juga. Oke. Nah, ini kita pakai rumus yang ini ya.
Kita tadi apa yang tanya pukul berapa ya tiba? Pukul berarti dia mencari waktu. Untuk mengukur waktu berarti yang kita cek itu oh ini beda nih. Berarti kita pakai segitiga Jokowi aja. JKW. Jokowi. Yang diketahui yang dicari waktu berarti jarak dan waktu. Jarak dan kecepatan rumusnya. Berarti jarak kok begini sih? Jarak dibagi waktu. Waktu kecepatan. Sama dengan tadi kecepatannya ada di 80 km/jam. 80 km, 80. Terus jaraknya ada di 320 tembak-tembak. 32 dibagi 8, hasilnya adalah 4. 4 ini maksudnya apa, Kak? 4 itu maksudnya 4 jam. Nah, tinggal kita tambahkan. Tadi si ayah berangkat jam 5.30. 4 jam ke depan. Kita tinggal menghitung. 05, salah. 06, 30, 07, 30, 08, 08. Ini kenapa sih? Oke, 5 ke 6, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Oke, masih kurang. Berarti 09, 30. 4 jam. Jawabannya adalah ini. Kalau aku cara ngitung jam, ini kayak gini ya guys ya. Jadi bukan yang kayak 1 jam 30 menit. Berarti 1 jam 60 menit. 60 menit kalau ditambahin sekian 4 jam ke depan berarti berapa? Ya kalian tinggal buat kayak gini aja guys. Dibulatin aja, nggak usah yang aduh ini berapa gitu. Jadi jam berapa dia sampai? Jam 9.30. 9.30 tuh berarti jawabannya apa? Hai. Berapa tadi? 17. Kita beralih ke 18. Nah, tadi siapa yang nanya di awal? Askar, deret angka. Nah, kita sekarang belajar deret angka. 79, 17, 73, 22, 66, 28. Ini aku warning dulu ya dari sekarang ya guys ya. Jadi ketika kalian tes, kebanyakan soal kecerdasan adalah deret angka. Jadi kalau ditanya, Kak yang paling banyak keluar apa? Deret angka. Deret angka itu anggapannya 20%. Gede tuh 20% tuh. Jadi mungkin ya dari beberapa soal sekian banyak, dia tuh mungkin ada 10 yang paling sering keluar. Sisanya tuh mungkin cuma 2 atau 5. Dia 10. Gede lah. Dan itu cukup ribet sih menurut aku ya. Karena memang deret angka ini kan kita harus ngecek dulu pola-polanya. Nah, kalau aku deret angka itu bukan menjadi musuhku. Tapi aku langsung ngecekin polanya. Pola ini maksudnya gimana Kak? Kita kan mencari polanya. Kenapa dicekin dulu polanya? Nah, bentar, Wahyu. Jumlah soal yang diuji berapa, Kak? Hmm, berapa ya? Aku nggak tahu sih. Seingatku aja ya, terakhir kali aku tes masuk Polri itu ada sekitar 150 soal. 150 soal itu 50-nya kepribadian. Sisanya gabungan dari kecerdasan, kecermatan, sama kewarganegaraan. Nah, 100. Tahun berapa itu, Kak? Lupa lagi. Aku lulus itu di tahun berapa ya kemarin ya? Aku lulus kuliah tuh 2023 September. Berarti di kisaran 2023 akhir atau 2024 awal. Di antara itu lah pokoknya. Aku lupa.
bertambah tahun beda juga ya cara tes-tesnya ini. Jadi aku nggak tahu ya yang pastinya yang sekarang. Tapi yang terakhir kali aku ketemuin segitu. 150 soal tuh berapa jam Kak waktu pengerjaannya? Aduh, karena aku nggak pakai jam, jadi aku nggak tahu waktu itu berapa karena di dalam ruangannya nggak ada jam juga. Eh, tapi seingat aku start itu jam 7. Terus pendaftaran apalah segala macam, selesainya itu di jam 1 siang. Yang aku tahu itulah pokoknya jam 1 siang. Kurang lebih itu setengah hari, ya. Ya, setengah hari itu pokoknya kalau pas kamu udah dari daftar sampai kamu selesai, pokoknya segitu setengah hari. Tapi kalau yang pure testnya, estimasi aja ya. Estimasi tuh mungkin 1 jam 30 menit atau mungkin 2 jam. Paling lama 2 jam, kira-kira. Aku lupa sih itu. Iya, sekitaran itulah. Oke, kalau di soal deret angka, kalian langsung ngecekin per angkanya yang keluar. Per angka ini maksudnya gimana, Kak? Per angka ya kamu lihat nih. Di sini Kak, angkanya dibagi menjadi dua bagian. Dua bagian itu dalam artian 79, 17, 73, 22, 66, 28. Kita langsung ngecek kalau jaraknya terlalu besar, berarti itu bukan polanya. Simpelnya kayak gitu. Jadi jarak itu deret angka jaraknya tidak terlalu besar sebenarnya ya. Tapi dia itu ada pola yang paling kecil. Jadi deret angka itu tidak pernah penjumlahannya di atas 10. Kuncinya ya. Tidak pernah penjumlahannya di atas 10. Tapi dia pasti menggunakan angka-angka kecil. Angka-angka kecilnya ini ada beberapa tingkatan yang memang sedikit bikin susah anggapannya ya. Kayak gini, kita kategorikan aja dulu. Yang paling gede sama yang paling gede, yang paling kecil sama yang paling kecil. Jadi kita masukin di sini yang paling gede 79, 73, 66. Oke, ini yang paling gede. Sekarang kita pilih yang kecil-kecil. Kecil-kecil aku taruh di atas aja ya. 17, 22, sama 28. Oke, udah ketemu polanya. Sekarang kita coba cari selisihnya. 79 ke 73. Nggak mungkin ini ditambahkan. Berarti ini kemungkinan 9 ke 3 itu dikurangi. Dikurangi berapa? 9, 3 berarti dikurangin berapa tuh? 6. Ya, 6. Terus 73 menjadi 66. Kayaknya kalau dia dikurangi 6 kurang nih. Jadi coba kita lanjutkan, yaitu dikurangin 1 lagi. Kurangin 7. Oke, hasilnya udah sama. 73 dikurangin 7 hasilnya 66. Sudah stop sampai sini? Tidak stop. Kita lanjut dulu karena di sini jawabannya. Kamu mencari 3 angka di belakang ya? Ya, mencari 3 angka di belakang. 4. Jadi harusnya dia seperti ini nih kalau 4. Duh kecil lagi, ya udahlah. Ya. Tadi 66 berarti ini pengurangan maju. Pengurangan maju itu dalam artian dia angkanya tidak menurun, tapi dia maju. Jadi dikurangin 6, dikurang 7 berarti setelahnya dikurangin 8. Kesini dikurangin 9. 66 dikurang 8. 66 dikurangin 8 itu hasilnya adalah 58. 58 dikurangin 9. Hasilnya adalah 49. Udah ketemu? Udah. Nah, sekarang kita cari dulu buat mastiin. 58 sama 49. 58, 49. Jawabannya hanya ada satu, yaitu E. Ketemu sudah jawabannya. Kalau nggak percaya kita coba lanjutkan. Ini cuma satu aja nih. Yang di atasnya kayak mana? Yang di atasnya 17 ke 22. Karena tadi yang di bawah ini 9 ke 3 berarti dikurangin. Kalau 17 ke 22 berarti dia ditambahkan. 17 ke 22 ditambahkan berapa? Supaya hasilnya 22. Ditambahkan 5. Terus
Kalau 22 ke 28 ditambahkan berapa? Apakah ditambahkan 5 hasilnya masih sama? Kayaknya kurang satu angka. Jadi kita coba tambahkan satu lagi. 5 berarti ditambahkan 6. Ditambah 6. 22 ditambah 6. Hasilnya adalah 28. Kita lanjut lagi. Ke sini. Di sini apa berarti kosong dong? Salah. Berarti di sini. Nah, 28 berarti ini maju nih. Ini juga maju, berarti polanya dia ada yang pengurangan maju dan penjumlahan maju. Penjumlahan maju berarti 5, 6 ditambah 7. Ditambah 7 ditambah 8. 28 ditambah 7. 28 ditambah 7. Hasilnya adalah 35. 35 ditambah 8. Hasilnya adalah 43. Sama hasilnya. 35, 58, 35, 49, 43. Selesai. Dapat jawabannya. Kalau kalian pas deret angka, misalkan nih kayak kebingungan ya. Gimana kayak, Kak, ini jawabannya kalau aku ngerjainnya nggak sampai selesai, kira-kira ada nggak jawabannya? Ada. Jadi kalau untuk deret angka, tidak ada jawaban yang mengecoh. Dia pasti udah ada satu jawaban aja, udah gitu aja. Jadi kalau kalian ngerjain kayak tadi ya, kalian dapat polanya yang mana, mau yang di bawah atau yang di atas. Kalian udah dapat polanya, udah ketemu dua jawabannya, ya udah kalian tinggal cari di opsi pilihan jawaban. Ada nggak dua angka tersebut? Oh ada, ternyata jawabannya langsung kelihatan. Selesai. Kayak gitu. Jadi deret angka tuh dia nggak yang menyusahkan kalian apa ya? Nggak menyusahkan kalian kayak di bahasa atau mungkin kecerdasan yang lain gitu ya. Karena ngelihat angka aja kalian udah pusing gitu. Ngapain ditambahin pusing gitu. Ini nomor 18. Tadi siapa yang nanya? Askar. Masih bingung Kak? Belum paham. Masih bingung, belum paham, itu sudah kelihatan loh itu. Coba aku cari mana ya, di sini aku simpan dulu bentar. Bentar, yes. Bentar. Aku carikan dulu soal yang bisa buat latihan. Hmm, Ntar guys. Ntar ya, ntar ya. Ini nggak salah kayaknya orang ini. Oke. Kita coba dari yang paling gampang dulu ya. Askar coba kerjakan dulu yang ini. Sik, jangan warna merah, warna hitam aja. Kira-kira jawabannya apa? 12, 14, Iksan. Oke. Kenapa bisa 12, 14? Kenapa bisa 12 sama 14 jawabannya? Kurniawan ditambah 2. Oke, good. Dava, setiap angka berjarak 2. Oke. Askar naiknya 2 angka ya, Kak? Betul. Tuh kamu Askar bisa tuh. 2 ke 4. 2 diapakan supaya hasilnya 4 ditambah 2. 4 ke 6. Apakah sama? Sama. Ditambahkan 2.
6 ke 8 juga sama, ditambahkan 2, 8 ke 10 ditambahkan 2. Berarti untuk mengisi dua angka di belakang, tetap sama polanya yaitu ditambahkan 2. Di sini ditambahkan 2. Selesai. Wahyu bilangan genap, Kak. Oke, good. Gitu ya. Bisa juga bilangan genap, bener. Kalau yang paling simpel, kita lihat bilangannya. Oh, ini genap semua nih. Berurutan, gitu. Atau, coba kalian kerjakan ini deh. Kalau yang tadi seperti ini, aku buatnya sedikit mirip, tapi tidak mirip. Kayak mana tuh? Askar, tapi soal nomor 18 tidak naik dua angka. Iya, karena dia menyesuaikan dengan polanya. Jadi dia nggak wajib sama semua polanya. Tambah dua semua. Enggak. Tapi deret angka itu polanya ditentukan sama soalnya. Kita harus mencari polanya. Gimana caranya menyelesaikan soal tersebut. Gitu, coba dikerjakan. Yang ini nih. Dan deret angka itu dia nggak cuman lompatannya satu. Tapi lompatannya bisa dua atau tiga angka di depannya. Ada yang dapat? 3244. Kenapa bisa jawabannya 3244? Kenapa bisa 32 sama 44? Penjumlahan bilangan genap. Wahyu, oke. Dava, setiap angka bertambah, selisih juga bertambah. Hah? Setiap angka bertambah, selisih juga bertambah. Paling bener sih Wahyu sih. Dia penjumlahan bilangan genap. Paling bener. Jadi angka genap itu apa aja sih? 2, 4, 6, 8, 10 gitu ya. Jadi di sini mulai dari 2 ke 4. 2 ke 4 itu diapain? Ditambah 2. 4 ke 8 ditambahkan berapa? Ditambahkan 4. 8 ke 14 itu ditambahkan hilang. Mana ini? Udah guys, kena ya guys. 8 ke 14 itu ditambahkan 6. 4, 5, 6. Terus ini 6, 8. Ditambah 8. Sini ditambah 10. Ke sini ditambah 12. Oke. Mau contoh soal lagi, tapi ini lebih susah. Jadi kalau di apa namanya deret angka, semua kemungkinan itu akan keluar kalau deret angka. Kali, kali bagi kurang, tambah, pangkat, pangkat tuh kuadrat 2 kuadrat 3 itu bisa semua. Sekarang aku coba. Ntar, ganti warna hitam dulu. Aku cuma minta satu aja deh yang ini. Agak susah ya guys ya yang ini soalnya. Kalau kumpulan soal
deret angka aku cukup banyak dari beberapa tes CPNS aku kumpulin tuh. Jadi kalau aku takaran itu kuisi dengan soal-soal deret angka yang kurasa itu cukup susah untuk kukerjakan. Ku simpan sampai rumah aku kerjakan, aku tahu hasilnya udah aku simpen. Jadi soalnya jadi gabung ya guys ya. CPNS, BUMN, Polri, terus yang di bank-bank gitu itu ku gabung semua deret angkanya. Wahyu sama Iksan 36. Oke. Dava, ya, betul, 36. Jawabannya adalah 36. Kenapa bisa 36? Sekarang coba jelaskan. Kenapa jawabannya bisa 36? Polanya masih sama nih, aku udah beda. Penjumlahan bilangan ganjil. Oke, good. Bilangan ganjil. 1 ke 4 diapakan? Ditambah 3. Ganjil berarti 4 ke 9 ditambah 5. 9 ke 16. 9 ke 16. 5, 6, 7 ditambah 7. Oke. Terus ini 16 ke 25 ditambah 9. Berarti kalau ke sini tambah 11. Good. Gampang ya. Masih gampang. Nah, tapi aku punya trik lain untuk ngerjain ini. Nggak cuman ini. Triknya apa, Kak? Yang lebih ribet emang ada. Ada. Simpelnya itu kayak yang kalian kerjakan. Jadi untuk deret angka, satu soal itu bisa dikerjakan 2 cara. 2 cara itu tergantung kalian. Bisa yang seperti ini, bisa juga yang seperti aku. Cuman kalau seperti aku lebih ribet itu. Bentar guys, ini kok. Oke, sebentar. Lah, aduh, hilang. Ya wes lah, aku yang mana ya. Ini yang kayak aku ya. Ini kayak aku. 1 ke 4. Gak bisa. Nipnya hilang. Bentar guys. Iklan sebentar. Coba kalian cari cara lain selain ini. Ada satu cara lagi. Ntar guys. Aku ngambil nip penku dulu bentar guys. Oke, udah nemu. Ada yang belum nemu? Kayaknya belum nemu semua nih. Sorry guys, tadi iklan sebentar. Oke, kalau aku masih sama lompatannya, nggak berbeda. Yang membedakan tuh apa? Yang membedakan adalah caranya. Caranya dia, nah, ini cara lainnya. Oke guys. Jadi dia ada beberapa cara.
Bilangan ganjil, yes. Pangkatan juga yes. Tergantung nanti jawabannya keluarnya yang mana. Jadi kalau bilangan ganjil lebih ke trik deretnya itu polanya seperti apa. Jadi dicek dulu kalau misalkan jawabannya ada ya berarti itu jawabannya. Tapi kalau nggak ada jawabannya coba kalian cari ulang. Itu kalau masih ada waktu. Biasanya tidak ada waktu. Jadi dia menghilang seperti itulah contoh-contoh soal. Ada yang mau kasih contoh soal nggak? Ada yang mau nggak? Tapi yang aku punya ini gabungan ya. Ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Kalau mau aku kasih, kalau enggak enggak. Mau Mau kak, kak? mau. Oke, kalau kalian mau, ntar ya aku coba cari ya. Seingat aku itu aku ada nyimpan satu yang udah aku buat jadi hmm, yang udah aku buat jadi PDF. Ntar ya. Cue card Solan PDF. Ntar guys, aku carikan dulu. Seminar cara oh bentar cara oh. Das bentar. Soalnya banyak pol materi-materiku tuh cuman aku tuh lupa ini tuh di mana. Ntar aku carikan. Kalau yang deret angka memang agak lebih susah sih guys. Jadi soal-soalnya tuh lebih ribet ribet banget daripada kalian yang kalian pikirkan. Se rekrutmen pound pound pound. Dikirimnya ke email nggak sih waktu itu? Habis aku buat. Ntar ya. Ih, mana sih? Ntar aku cari. Aku tuh pernah nyimpen tapi hilang deh kayaknya. Coba aku carikan dulu ya. Allah. Ah gila nih. Lama banget nih. Ntar deh. Aku cari dulu. Dia itu seingat aku deret angka tuh kelipatan guys. Duh, kayaknya aku tuh banyak soal-soal kayak gini. Cuman apa ya? Di buku lesku dulu. Les dulu. Yang bener-bener tuh dulu banget tahun 2026. Hi. Tuh kalau pas udah itu. Tarik. Wah kagak ada nih. Seingat aku ada deh. Mana ya? Sisi admin klien. Nggak ada. Nanti guys aku kirimin ke yang di WA aja lah ya. Ntar aku coba cari aku kirim di grup WA. Nggak apa-apa. Kasih yang pecahan kak. Yakin mau pecahan. Susah loh itu. Yang pecahan tuh agak ribet sebenarnya. Cuman ya udahlah ya. Nanti aku kasih kalian. Ntar aku carikan dulu. Kalau aku dapat langsung aku kasih kalian. Oke, karena kita waktunya terbatas, jadi aku main skip-skip beberapa soal ya. Isolator 19 gampang. Isolator itu apa namanya? Alat yang mempunyai
Penahan listrik. Iya, penahan. Iya, penahan. Berarti kalau isolator dia penahan, penghambat. Penghambat. Lawan kata. Lawan katanya berarti penghantar. Jawabannya A. Temukan jawaban dari soal berikut. Mengingat menyatukan, melepaskan, mengaitkan, melekatkan. Jawabannya adalah C, melepaskan. Karena A, B, D, E itu dia sama-sama kayak merekatkan gitu loh. 21, hitung balok di bawah ini. Oke, nomor 21 kira-kira ada yang mau tanyakan nggak? Soalnya kalau 21 ini sebenarnya gampang. Sebenarnya. Ada yang ngerasa kesusahan nggak yang nomor 21? Oke, ini 21. Hitung dari sisi yang masih sempurna. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh ke samping. Berarti kalau ke belakangnya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, ini tujuh. Sisi yang melingkari di sini ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Oke, berarti 7 kali 4. 7 dikali 4. Hasilnya adalah, aduh, ya Allah. 7 dikali 4, 28. Terus di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, simpan. Di bawah sini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ke belakangnya berapa? 1, 2, 3. 5. Ini kita hitungnya per baris dulu ya. 5 kali 3, 15. Jadi di sini 15 per barisnya. Di atasnya juga sama. 15. 15 tambah 15 hasilnya berapa? 30. Terus ini tambahin satu-satu. 1, 2, 3, 4. Oke, 30 tambah 4 ya 34. Tinggal kita tambahkan 34 ditambah 28. Hasilnya 38 ditambah 34 ditambah 28. Hasilnya adalah 62. Kok nggak ada 62? Berapa baris tuh itu? 67. 67 bentar. 5 ke belakang. Oh, kurang. Kurang ini guys di bawahnya. Lupa aku itu. Salah. 62. Enggak dong. Oh, ini nih. Belum aku masukin. 62 ditambah 5. Iya, betul. Sama dengan 67. Jawabannya adalah C, 67. Eh, Olivia 68. Hah? 68. Kurangnya di mana? Satunya yang mana? Kok bisa 68? Oh, oke kita coba ntar. 1, 2, 3. 15. 15.
5 dikali 15, 15. 5 dikali 3 sama dengan 15. Oh, oke, bener. Bener kok 15. 15, 15, 30. 7, 7 ini 67 kok guys. 68 dari mana ya? 1, 2. Cuci belakang. Kalian jawabannya 67 atau 68? Kok aku di aku 67 ya jawabannya? Di aku 67 loh. Kok di sini pembahasan kalian juga ini? Iya, ini aku baru ngecek. Pembahasan 68. Di sini 67. 67 Kak, tapi opsi yang benar 68. Deh. Untuk yang ini soal bonus ya. Hasilnya memang 67. Hasilnya 67. Fix 67. Enggak 68. Kalau 68 tuh kayaknya enggak sih. Karena hitungannya beda nih. Satunya di mana? Kalau ada yang nambah satu, oke lah make sense. Ini 67 sih. Jawabannya 67 guys. Bukan 68, bukan 68. Nanti aku bilang ke admin ya. Gampang. Oke. Kalau lanjut dulu. Waktu kita tinggal dikit. Lewat-lewat dikit apa ya? Dua-dua dalam seleksi menurut penerimaan Polri. Oke, kalau yang ini buat kayak aku tadi ya. Dipanah-panahin. Kok merah. Dipanah-panahin. Yang mana, yang mana, yang mana. Disesuaikan aja. Kalau dia lebih gemuk berarti kan kayak gini. Kalau dia lebih kecil berarti begini. Dah gitu aja. Dua-dua, dua-tiga. Dua-tiga gampang. Itu tanda yang kayak apa sih dilarang parkir gitu loh. Jadi jawabannya apa? B. Dua-tiga, dua-empat. Deret huruf. Nah ini. Selain deret angka ada juga deret huruf. Cuman kalau deret huruf dia itu lebih memperkecil angkanya. Jadi kan kalau huruf itu cuman 1 sampai 26 kalau nggak salah. Iya kan ya? Tadi berapa yang di atas tuh? Oh iya benar 26. Jadi kalau huruf kan cuma sampai 26. Ya udah segitu aja. Kalau angka kan tidak terbatas ya angka aja. Di sini B, G, 1, 2. R, W, sama Z. Kita lihat selisihnya. B ke G. Huruf B itu susah kali lah. B ke G. Kita baca dari sini. B itu huruf kedua, G itu huruf ketujuh. Berarti ditambahkan 5. R ke W. R ke W atau W ke Z? W ke Z, W ke Z. Kita coba cek lagi. W ke Z. Itu dia ditambahkan 1, 2, 3. Tambahkan 3. Tambah 3. Berarti ini ada pengurangan. Berapa? BG. Oh, oke. Oh, oke. Ada pola. Nah, jadi dia penjumlahan tambah 5 tambah 3. Ada dua angka yang dijumlahkan.
Oke, itu nomor 24. 25. Diketahui dosis pemberian untuk sebuah obat sebanding dengan berat badan pasien. Jika dosis di pasien 60 kilogram terus 15 miligram obat. Jika berat pasien 40 kilogram. Ini kita buat yang kayak pecahan itu loh guys. Cuman disamakan. Jadi kilogram dengan kilogram, miligram dengan di sini X. Jadi 60 per 15 40 per X. Supaya kita gampang, maka X-nya kita akan pisahkan sendiri. Sisanya kita gabung angka-angkanya. Tadi miligram, di sini berarti kita silang kayak gini nih. Dikali 15 per 60-nya turun. Oke, 40 kali 15 berapa tuh? Ya Allah meler. 40 dikali 15. Kok 12? 600. 660. 60 sama dengan 10. Berarti hasilnya adalah 10 miligram. Tidak perlu kalian ubah kayak itu kan miligram ke kilogram. Kalian turun tangga atau apa segala macam. Gak usah. Tapi langsung buat kayak gini. Rumusnya. Ya Allah. Gatel banget. Kayaknya lupa minum obat ya. Oke. Kita lanjut ke 26. 26. Pesawat pilot. Pesawat pilot. Pesawat itu dikendarai oleh seorang pilot. Berarti kalimat yang bersangkutan di antara kedua kata itu apa? B. Kapal dikendarai oleh nahkoda. Kentang itu termasuk umbi-umbian. Ini 27 ya. 27. Kentang termasuk sebuah umbi-umbian. Berarti kalau kita lihat di sini melati, mawar, bawang merah, cabai, pedas, ikan paus. Yang paling memungkinkan adalah A. Krisan itu adalah sebuah bunga atau kategori bunga-bungaan. Oke, 28. Untuk menjahit satu karung beras diperlukan benang sepanjang 5 meter. Maka untuk menjahit, oke. Ini sama ya. Satu karung butuhkan 5 meter. Kalau 120 karung, berapa? Kita pakai rumus perbandingan senilai. Ya Allah gatel. Kayak tadi ya. Rumusnya masih sama kayak yang sebelumnya. Satu karung kalau 120 per X. Sama dengan di sini untuk kita mempermudah X. Berarti karena di sini kalimatnya satu, bukan yang kayak tadi. Kalau yang tadi kan kayak bukan satu ya. Apa tuh yang tadi? Nah, dia jumlahnya lebih gede daripada satu. Maka kalau hanya satu kita jadikan sama kayak X. Karena nggak berpengaruh. Nah, ini 5 ke 120. 5 dikali 120. Ini karena satu nggak akan berpengaruh, jadi kita tulisnya X aja. 5 dikali 120 adalah 600. Temu jawabannya. 600 itu berarti apa? B. Selesai. Kalau ada angka satu, udah itu nggak usah dianggap guys. Karena dia mau digimanain pun tetap hitungannya sama. 28, 29. Jumlah segitiga. Masih ada yang kesulitan nggak untuk jumlah segitiga? Ada yang kesulitan nggak?
Wahyu, masih Kak? Oke, aku jelasin sebentar. Ingat, segitiga, Kurniawan masih. Kadang masih Kak, oke. Oke, sebenarnya gampang. Kalian mulai dari segitiga yang paling kelihatan dulu. Jadi yang paling besar. Satu, dua. Oke, tulis dua. Biar kalian ngeliat aja sih. Sudah? Apakah ada segitiga lagi selain yang paling besar ini? Ada di tengah. Satu. Tambahkan satu. Ada lagi? Ada. Dua, tiga. Oh, ternyata bukan satu. Jadi ada tiga. Ada lagi? Ada. Apakah? Yang mana kak? Yang kecil-kecil. Satu, dua, tiga, empat. Yang gede ini nggak usah dihitung. Karena dia udah kita hitung tadi. Jadi jangan dihitung lagi. Tambahkan empat. Dua tambah tiga sama dengan lima. Lima tambah empat sama dengan sembilan. Siapa yang jawab delapan? Olivia. Jawabannya adalah 9. Jadi, usahakan kalau kalian kesulitan ngelihat dari yang paling kecil ini kembali sih ya, kembali ke kalian masing-masing. Jadi kalau dirasa kesulitan melihat yang paling besar ya udah coba yang paling kecil dulu. Dicatat gitu ya. Yang berapa nih? Ini berapa? Ini berapa? Gitu. Aku kasih soal bonus untuk yang segitiga. Bisa kalian cek sendiri. Eh, nggak usah di situ lah. Aku kirim kalian di grup di grup jangan di grup kalau yang ini. Aku kirim kalian di chat Zoom aja. Karena kayaknya udah pernah aku kirim deh yang ini. Aku kirim aja lagi lah ya. Terserah kalian mau dipakai atau tidak. Opsi yang benar 10 Kak. Nanti aku bilangin lagi ya. Untuk yang ini opsi jawabannya 9. Karena memang yang ini jawabannya hanya ada 9 bukan 10. Ya Allah. Ntar deh aku anuin. Bonus ya guys ya, bonus. Oke, kalian boleh cek di chat Zoom. Itu ada soal yang serupa, mencari segitiga. Itu kalian bisa jadikan apa namanya? Ya, soal latihan buat kalian untuk ngitung segitiganya. Semua tanaman luas dan terbuka. Sebagian tanaman dijadikan tempat taman bermain. Oke. Yang ini jawabannya Kalau yang ini, kenapa jawabannya Sebagian yang luas dan terbuka dijadikan tempat bermain. Karena apa? Ada kalimat sebagian taman dijadikan tempat tempat bermain. Sebagian. Jadi kalau dia rumusnya tuh kayak gini guys. Kalau semua sama semua, jawabannya udah pasti semua. Nah, kalau jawabannya pernyataannya itu semua, sebagian, jadi jawabannya adalah sebagian. Oke. Simpelnya sih kayak gini ya rumusnya ya. Kalau untuk silogisme yang kayak nomor 30. Deret huruf. Oke, kalian kerjakan sendiri karena tadi udah aku jelasin. Tentukan hubungan gambar. Hubungan gambar. Oke, untuk nomor 32. 32 itu gambarnya kayak ada sebuah pencerminan antara gambar satu dan gambar dua. Aku gambarnya cepat-cepat aja. Nyanggapannya bendera. Segi 5. Aduh, kotak di dalamnya. Oke.
Baru di sini ada lingkaran. Nah, hubungan dari gambar pertama ke gambar kedua itu apa? Belum. Oke, good. Maaf ya Mbak, kita lewat bentar ya. Belum selesai. Nah, ini kalau yang ini ada pencerminan di bagian benderanya. Sedangkan kalau yang ini di bagian bawah segi lima ya nih ya. Segi limanya tetap. Baru di pojokan sini dia ada penambahan pola. Maka kalau kita pakai gambar yang di sebelahnya, berarti dia ada kaitannya. Kaitannya itu di mana, Kak? Kaitannya dia akan tetap sama nih. Ah, ini aku giniin aja deh. Ya gitulah anggapannya ya. Nah, ini seperti ini. Jadi di tengah-tengahnya kosong. Kosong. Where is kosong? Ya gini ya. Nah, oke. Terus di sini gambar panah. Uh, oke. Berarti harusnya di kotak sebelahnya warna-warni gak tuh aku. Kotak sebelahnya dia pencerminan. Terus yang ini dia tetap di sini. Oke. Baru dia ada penambahan pola di pojokan. Sini kemungkinan. Kalau nggak di situ, berarti jawabannya ya benar. Jawabannya adalah E. Oke, itu nomor 32. Kita lanjut ke 33. Tentukanlah gambar yang tidak sesuai dengan gambar lainnya. Yang tidak sesuai itu adalah C. Kenapa C? Yang lain gambarnya rumah. C itu gambarnya gunung sendiri. Nomor 34. Oke. 34 ini ada di gambar ya tadi ya. Maaf Mbak, kepencet. Aman Mbak. 34. No. 34 itu mana sih? Ini dia. Oke. Nah, ini 34. 34 ini kayaknya ada kesalahan juga nih jawabannya nih. Kayaknya ya, tapi nggak tahu udah dibenerin atau belum. Aku coba dulu segitiganya yang paling besar jangan lupa kita hitung. Segitiga yang paling besar ada satu. Terus apa lagi? Segitiga yang sedikit lebih kecil tapi masih termasuk besar. Nih, satu. Jelek banget. Dua ditambah dua. Terus kalau sudah ini belum, belum. Masih ada lagi. Ada segitiga yang sedikit lebih kecil yang belum kita hitung. Satu sama yang ini. Ini kayak segitiga siku-siku gitu loh guys bentuknya. Dua. Sudah? Belum? Masih ada lagi. Yang mana Kak? Kok masih ada lagi? Yang kecil-kecilnya belum kita hitung. Satu. Dua. Tiga. Empat. Sudah? Belum. Ada yang ketinggalan satu. Yang paling panjang. Nah, yang di bagian sini biasanya orang tuh salah ngitungnya di bagian sini nih. Ntar, ntar. Aku ganti dulu. Kata enggak? Satu. Nah, ditambah satu. Biasanya orang double ngitungnya tuh di bagian sini. Ini dihitung lagi. Padahal ini harusnya nggak dihitung. Karena dia bukan termasuk segitiga. Jadi kita tinggal menambahkan. Satu tambah dua, tiga. Tiga tambah dua, lima. Lima tambah empat, berapa tuh? 9. Tambah satu, 10. Jawabannya ada? Nggak ada. Jawabannya aku kurang. Atau aku ada double. Tadi aku ngitungnya. Satu, dua, tiga, empat.
5, 6, 7. Semakin ku hitung semakin berbeda nih guys. Tadi ngitungnya berapa kali ya? Satu, satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh ya benar kok. Iya, jawabannya 10 guys. Kan? Jawabannya 10. Di sini ada jawaban berapa? 9. Salah. Jawabannya adalah 10. Satu yang ini dihitung ya, yang di bagian sini. Tadi belum. Nah, ini. Belum aku garis tadi. Jadi jawabannya ada 10. Oke, 34, 35, 8 pekerja ini segala macam. Oke, ini sama kita buat rumusnya kayak tadi. 8/2 sama dengan X/12. Sisanya kalian sendiri kerjakan. 36. Po B gampang. Gak usah aku balas. Udah aku bahas yang itu. 37. 37 tuh tinggal kita ngelanjutin gambarnya aja. Gampang ya. Tinggal dilihat dari sisi yang bolongnya. Sisi kiri ada yang ditambah. Sama yang di sini yang dikurangin. Jadi ada yang bolong. Anggapannya jadinya gini. Nah, gini puzzle yang hilang. Jadi jawabannya kira-kira mana? Jawabannya itu adalah yang bisa yang B, bisa yang C. Tapi jawabannya yang paling benar adalah yang B. Karena kalau yang ini tembusnya kemana? Gak usah dipakai. Karena dia bisa ngelihat dari sebelah sininya nih. Cerminnya yang sisi sebelah kirinya. Kanan. Kan itu kan dibagi 4 ya guys ya. Gambarnya. Kalian bisa ngelihat yang sisi sebelah sini. 38. Ulasan. Nah, ini yang kayak aku bilang. Ulasan. Memang kalau TO ini nggak bisa sebentar aja. Hah, ulasan. Kita langsung bedah opsi jawabannya. Yang paling banyak keluar apa? Yang paling banyak keluar itu W sama Q. Kita coba cari selisihnya yang huruf U dulu. Yang W sama yang Q. Ini W, ini Q. Selisihnya berapa? Kalau ke W, U, V, W. Oke, ditambahkan 2. Q itu ditambah 22. Kira-kira pakai mana? Coba kita cek lagi. Yang di L-nya. L ini kita bagi 2. Yang H sama W. H sama W. L. M, N, O, P, Q, R, S, T, H, U, V, W, X, Y, Z. Hah? Kok jauh banget sisinya? Oh, oke. Kalau L ke W, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. 6. H ini 22. Oke. Berarti kita pakai kodenya yang sama. Di sini ada 22. Di sini juga ada 22. Berarti dia mutlak penjumlahannya sama. Karena kalau dia berbedanya jauh, agak susah tuh. Kita hitung. Kayak misalkan nih, contohnya aja contohnya. Dia 10, 18, 45. Nah, itu kan beda tuh. Ini ada 2 jawaban malah sebenarnya. Cuman kalau di sini aku cek dari jawabannya kalian, di sini jawabannya adalah si C. Karena setiap huruf ini ditambahkan 22 semua. Atau bisa juga ini sama ini itu bisa. Tapi beda. Bedanya gimana? Jadi dia harusnya menggunakan jumlahan ganjil maju. Ganjil maju itu dalam artian ya 2, 4, 6, 8. Nah, cuman yang diketahui di sini kan hanya 2 sama 6. Empatnya nggak ada, jadi nggak bisa kita pakai buat rumusnya gitu.
Tapi kalau dia ada 4-nya, maka itu bisa jadi penjumlahan ganjil hurufnya, ya. Jadi dia sama kayak deret angka, versi yang nggak kelihatan kayak deret. 39. Semua penonton, ini gampang lah ya. Kalau yang kayak gini, ingat yang kayak aku bilang tadi ya. Kalau semua sama semua, ya berarti jawabannya semua. Kalau semua dan sebagian, berarti jawabannya sebagian. Sama juga kayak gini, semua penonton konser memakai pita kertas. Ani adalah penonton konser. Ani, oke, di sini berarti semua. Semua penonton konser memakai pita. Ani adalah penonton konser. Bukan ada yang kayak Ani tidak memakai pita. Nah, berarti kalau kayak gitu kan, berarti Ani bukan penonton konser. Karena ini dia bilang semua, maka ya berarti otomatis si Ani juga pakai pita kertas. Jawabannya adalah A. 40. Suatu pekerjaan akan disesuaikan dikerjakan ini. Oke, itu sama kayak tadi ya. Jika pintu 41. Ah, pintu itu 80. Meja 29. Jendela. Ini maksudnya aduh, hancur banget tulisanku. Ini maksudnya tuh kayak per huruf. Maaf guys, tadi kelempar baterainya habis. Ntar guys, aku sisain bentar lagi kita selesai. Ntar, lanjut aja tadi. 41. Itu dia pintu. Pintu itu huruf keberapa? Pintu itu P. P itu adalah huruf ke-16. I itu adalah huruf ke-9. N itu huruf ke-14. T itu huruf ke-20 dan U itu huruf ke-21. Jadi, semua ini kita ya Allah. Ah, jadi ini kita totalkan semua, dijumlahkan. Itu hasilnya berapa? 16 tambah 9 tambah 14 tambah 20 dan 1 segala macam. Itu hasilnya adalah 80. Begitu juga untuk yang si jendela. Jendela gitu sama ya. Oke. Hmm. Ya Allah. 42. Ntar guys, dikit lagi. 42 ini anggota ini segala. Oke. Rata-rata usia 5 anggota tim basket adalah 22 tahun. Jika pelatih yang berusia 40 tahun bergabung dengan tim, berapakah rata-rata usia tim sekarang? Ini perhitungannya adalah selisih usia. Kalau selisih usia, ada beberapa rumus yang perlu kita ketahuin. Kita totalin dulu semuanya. Total usianya berapa? Total usia itu 5 anggota tim dikalikan rata-rata usianya 22 tahun. 22 tahun.
Berarti 5 kali 22 hasilnya adalah 110 tahun. Kak, itu mah tua banget, Kak. Belum selesai. Nah, ditambah total usia pelatih yang baru. Baru. Berapa? Usia baru itu tadi totalnya sekian, 110. Ditambahkan 40 tahun. Sama dengan hasilnya adalah 150 tahun. Nah, udah, belum selesai sampai sini. Kita buat jadi rata-rata baru. Karena ada penambahan anggota baru. Tinggal kita bagi 150 dibagi tadi awalnya mereka 5 ketambahan 1 jadinya 6. Berarti 150 dibagi 6 sama dengan 25 tahun. Ini untuk sesi usia. 42, 43 gampang. 44 dari angka bisa dicek sendiri. 45 gampang. 46 itu dia dari sebuah bangun datar atau jaring-jaring ya ini ya. Jaring-jaring kalau disatukan akan menjadi gambar yang mana? Di sini jawabannya udah jelas, kalau 46 jawabannya D. Prisma. 47. Aduh, 47. 47 ini 1 2 3 4. Oh, gampang sih. Eh, mau hitungin kah? 47. Kayaknya sih jawabannya udah bener ya. 47 ini 1 2 3 4 5 6 7. Ntar guys. Oh, oke. 47 ini agak ribet ya guys ya. Sorry ya. Karena kalau 50 tuh nggak mungkin bisa sih nih. Secepat itu aku ngerjain. Hah. Maaf ya guys ya. Soalnya kalau nggak aku cross check kayak gini, kadang soalnya ada yang salah. Tadi berapa? 47. Gak apa deh kalian coret-coret, sabar ya. Ini kayak kalian lagi protes nih, Kak, lama betul Kak ini belum selesai. Oke, kita ubah ke sini 47. Tinggal kita hitung. Di sini berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Oke, ingat yang ke belakang. Terus kan di bagian sini ada yang tidak terlihat ya. Itu tetap kita hitung. Jadi alas bawahnya kita hitung semua. Di sini ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Berarti 7 kali 7. 7 dikali 7. Hasilnya adalah 49. Yang di bagian atas 1 2 3 4 5. Ke belakangnya berapa? 1 2 3 4 5. Oke. Di sini 5 kali 5. 5 kali 5 hasilnya berapa? 5 kali 5 itu 25. Nah, ini tinggal kita hitung lagi nih. 1 2 3. Berarti ke belakang 1 2 3. 3 kali 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Oke. Tinggal pilar-pilarnya. 1 2 3 4. Oke, di sini ada 4. 4. 4 tambah 4 berapa? 8. Berarti di sini juga 4 tambah 4. Wih, wih, wih. 4 tambah 4. 8. Tinggal kita jumlahkan. 49 ditambah 49 tambah 25 tambah 9 tambah 8 sama tambah 8. Hasilnya adalah 99. Selesai. 47. 48 ini pakai rumus skala. Udah ada. Bisa kalian cek. 49 topi kasur sama kayak yang sebelumnya. Pakai selisih hurufnya. Tentukan kubus yang nomor 50. Tentukan kubus yang terbentuk dari jari-jari berikut. Oke, jari-jari 50. Kalau 50 diperhatikan betul kotak-kotaknya. Itu kan ada pola-polanya tersendiri. Pola-pola ini kalau dijadikan sebuah kubus bakal ketemu yang mana? Oke. Ini berarti kalau disatukan anggapannya ini adalah alasnya.
Berarti dua sisi yang akan terlihat kemungkinan tuh yang sebelah sini dan sebelah sini. Kalau ditutup. Jadi jawabannya apa? A. Selesai. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Untuk soal deret angka, nanti aku akan spill di chat WA ya. Ada yang bertanya kan? Siap, tidak ada Kak. Mantep nggak tuh? Ngerjainnya buru-buru. Tidak ada? Oke. Jika tidak Siap, ada, tidak kalau ada. gitu karena sudah sampai di akhir sesi dan aku juga udah penutupan, kita 50 soal ya. Ini aku buru-buruin nih. eh Kalau kalian tanya kak, kok bisa sih ngerjain kubusnya secepat itu ya? Karena udah kebiasaan ngerjain secara cepat ya. Jadi langsung main hitung-hitung aja. Sisanya aku serahkan pada kalian. Tips dan trikku udah aku kasih tahu dari yang aku beritahu sebelumnya dari awal-awal gitu ya. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila selama aku mengajar Waalaikumsalam ada kalimat yang salah. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Aku izin live ya. Maaf udah mengambil waktu kalian sedikit lebih lama. Terima Nggak apa-apa, Kak. kasih. Terima kasih, Kak. Sama-sama.